Para mayat itu, para orang-orang yang sudah dikubur itu menyesal. Mengapa dulu ketika hidup di dunia mereka tidak memanfaatkan kesempatan? Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim. Sadaqallahul aliyyul karim. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemana perginya Fir'aun, salah seorang hamba Allah yang saat itu ia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Lalu ia berani pula mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti, sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku. Lalu di mana dan kemana ia pergi? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya di Laut Merah. Pada saat itu datanglah pengakuan. Ia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Sekuat apapun ia, sehebat apapun, ternyata berujung kepada kematian. Lalu ada seorang hamba Allah di masa itu pula. Ia berkata bahwa segala pencapaian dari apa yang ia capai dari kepemilikan harta, sesungguhnya itu ia dapat karena kepintaran dan kecerdasannya. Apa yang ia ucapkan? Ia mengatakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi, bahwa hartaku ini aku dapatkan karena kepintaran dan kecerdasanku. Lalu kemana perginya orang ini yang bernama Qarun? Ternyata perginya adalah kepada kematian yang diabadikan oleh Allah, bahwa kematiannya dihisab oleh bumi. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda, kami campakkan ia ke dalam bumi, dihisab oleh bumi. Orang yang paling kaya di dunia, di mana kekayaannya, seluruh hartanya kunci-kunci, seluruh perbendaharaannya, la tanu'u bil musbati ulil quwwati minkum, dibawa, dipikul oleh orang-orang kuat di antara kalian. Kemana ia pergi? Ternyata berujung kepada kematian. Maka orang kaya akan mati, orang miskin pun akan mati, raja-raja dengan segala kekuasaannya akan mati, rakyat biasa mati, orang tua mati, anak kecil mati. Kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini pastilah akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tinggal kekal hanyalah Allah yang maha agung dan maha mulia. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan di dalam sebuah kalamnya yang sangat indah dicatat oleh para ulama sejarah. Apa katanya? Al-amwatu mahbusuna fi kuburihim
Orang-orang yang sudah menjadi bangkai, menjadi mayat itu, mereka terkurung, terpasung di kuburan masing-masing. Lalu apa yang mereka lakukan di dalam kuburnya itu? Nadimuna ala ma farratu. Mereka menyesal karena banyak kekurangan yang mereka lakukan ketika hidup. Para mayat itu, para orang-orang yang sudah dikubur itu menyesal. Mengapa dulu ketika hidup di dunia mereka tidak memanfaatkan kesempatan? Dan Imam Umar bin Abdul Aziz kembali melanjutkan kalamnya. Apa kata beliau? Wal ahya'u fid dunya yaqtatilun. Sedangkan orang-orang yang hidup di dunia pada hari ini yaqtatilun, mereka bertikai, mereka berdebat, mereka melakukan sesuatu yang sesungguhnya nadima alaihi ahlul kubur, yang mana yang mereka lakukan itu sudah disesali oleh orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Maka terjadilah di sini kita lihat kaum muslimin, orang yang hidup sibuk bertikai, sibuk melakukan sesuatu yang oleh ahli kubur mereka menyesal. Mereka melakukan itu dulu ketika dunia. Sedangkan orang-orang yang ada di kuburan pada hari ini, mereka menyesal atas segala yang telah mereka perbuat di dunia itu. Lalu melihat dua fenomena ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, wala haula ila haula'i mu'tabirun. Tidaklah orang hidup pada hari ini melihat, mengambil pelajaran dari orang yang mati. Wala haula'i ila haula'i yarji'un. Sedangkan orang yang mati itu tidak mampu pula kembali seperti apa hidupnya orang pada hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sekarang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz al-ahya, yaitu orang-orang yang masih hidup. Maka jangan sampai kehidupan kita yang ringkas ini berakhir dengan sebuah ujung yang mana ujung ini paling ditakuti oleh para nabi dan rasul. Apa dia? Itulah ujung hidup yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Lalu para ulama-ulama kita mengatakan, ini fisik kita yang sudah Allah berikan, lengkap dengan tangannya, lengkap dengan kakinya, ada mata untuk memandang, ada telinga untuk mendengar, ada fisik yang begitu bagus. Apa salah fisik ini sehingga dia harus diazab di akhirat nanti, atau ketika dia su'ul khatimah, atau ketika ia harus diazab di dalam kubur? Apa salahnya dia? Padahal kita bisa, kata para ulama, untuk menyelamatkan fisik dan ruh kita ini supaya mencapai ujung yang disebut dengan husnul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita tidaklah lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini hanyalah sampai 60 atau 70. Wa qalilun man jawaza zalik, dan sedikit sekali yang bisa melewati dari angka 70 itu. Maka hendaklah ketika masih hidup ini kita mengambil i'tibar. Setiap kita berjalan di jalan yang kita temui di sana ada pemakaman umum, maka ucapkanlah bahwa suatu saat saya berada di atas punggung bumi, maka akan datang tiba masa saya juga akan berada di perut bumi. Ini untuk mengingat-ingatkan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila melihat kuburan kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat
kesejahteraan bagi kalian, bagi orang-orang yang sudah berada di bawah kuburan itu, dan insya Allah kami pun akan menyusul. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu hidup kita singkat, usia kita terbatas, amal yang harus dikerjakan mungkin sampai hari ini belum maksimal kita kerjakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka jadilah mukmin yang cerdas. Bagaimana mukmin yang cerdas itu? Dia melakukan amal, namun efek dari amalnya itu, manfaatnya bisa ia rasakan setelah ia mati nanti. Maka oleh karenanya Allah akan memberikan kepadanya husnul khatimah. Bagaimana karakter dan bentuk-bentuk husnul khatimah yang akan Allah berikan kepada kita? Setidaknya ada beberapa contoh atau beberapa kondisi yang dengannya Allah tutup amal dan ajal kita dengan husnul khatimah. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika kita mati nanti, kening kita, jidat kita berkeringat. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi'irqil jabin, bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang baik itu meninggal, ia mati meninggalkan dunia ini, di antara tanda dia husnul khatimah, keningnya akan berkeringat. Lalu ciri yang kedua, ayyamuta ala ibadah. Bisa jadi dia meninggal ketika melaksanakan suatu ibadah amalan tertentu. Bisa jadi ia meninggal ketika sholat. Bisa jadi ia dijemput oleh Allah ketika membaca Al-Quran, atau saat ia bertalbiyah, berhaji, berumrah, atau ketika ia mengeja ayat-ayat Allah, atau ketika ia nikmat dalam zikirnya, ia dipanggil ketika itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, mungkin beberapa bulan yang lalu kita pernah mendengar ada seorang wali kota di Bandung, Jawa Barat. Pada hari Jumat ia masuk ke masjid. Lalu setelah masuk ke masjid, tidak dengan protokol sebagai dia seorang wali kota, tetapi ia masuk ke masjid itu sebagai hamba Allah yang ingin beribadah. Ia salat 2 rakaat, belum lagi selesai salam di salat 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid itu, tumbang meninggal saat salat di dalam masjid pada hari Jumat. Betapa mulianya orang-orang yang dikaruniakan seperti ini. Kemudian beberapa pekan yang lalu, ada sahabat kami, senior kami, dosen di Universitas Islam UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Siang harinya dia masih datang ke fakultas mengurus nilai mahasiswa. Kemudian sorenya ia masih bersembang ria berbincang dengan kawan-kawannya. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin? Ketika berkumandang azan maghrib, bersegera ia datang ke masjid, ia menjadi imam. Lalu pada rakaat kedua, saat i'tidal dari ruku, ia terjatuh, tumbang. Setelah itu dinyatakan ia meninggal. Siang hari masih ke kampus, sore hari masih berjumpa dengan sahabat andai taulan. Tetapi siapa menyangka, ternyata Allah tutup amal dan ajalnya justru ketika ia sedang salat di salat maghrib di masjid yang ikut ia bangun, ketika ia menjadi imam salat. Betapa indahnya kematian itu kaum muslimin. Maka yang kedua, tanda seseorang itu husnul khatimah adalah ketika ia meninggal dalam keadaan beribadah. Atau yang ketiga, mungkin ia meninggal saat ia tutup kalam-kalamnya dengan kalimat tauhid. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya lisannya mudah mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah,
dia mengucap la ilaha illallah, maka langsung akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka ini tidak bisa dibuat-buat. Kalam la ilaha illallah ini tidak bisa direkam, yang dengannya nanti kita ulang-ulang di akhir hayat. Tetapi kalam la ilaha illallah ini tersimpan di dalam kalbu, dan ia akan keluar nanti di saat akhir hayat kita, apabila lisan dan kalbu sudah terjalankan dengan baik. Seiring lisannya mengucap Allah la ilaha illallah, terisilah kalbunya, maka di saat akhir hayatnya ketika ia berkalam, yang keluar adalah apa yang ada di dalam kalbu. Sama seperti gelas tidak akan mengeluarkan kecuali yang apa yang ada di dalamnya. Jika gelas itu mengandung teh, yang dikeluarkan adalah air teh. Jika di dalam gelas itu susu, yang dikeluarkan adalah susu. Jika yang ada di dalam gelas itu air putih, maka yang keluar adalah air putih. Maka kalbu kita adalah gelas itu. Apa yang kita isi, itulah nanti yang akan keluar. Maka isilah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dengannya kalimat haqqin 'alaiha nahya, kalimat yang hak. Di atas kalimat itulah kita hidup. Wa 'alaiha namut, di atas kalimat itu hendaknya kita mati. Wa biha wa 'alaiha nub'ats, dan dengan kalimat dan di atas kalimat itu nanti kita dibangkitkan oleh Allah, insyaallah ta'ala minal aminin. Maka kelak kita akan menjadi orang-orang yang mendapat rasa aman dari Allah dari bahayanya pada mahsyar nanti. Maka tutup diri kita, kalbu kita, amal kita. Caranya adalah dengan la ilaha illallah agar husnul khatimah, atau mungkin ada karunia keempat yang diberikan oleh Allah sebagai tanda husnul khatimah, adalah ketika kita mati pada malam atau hari Jumat. Dalam sebuah hadis dikatakan, riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam An-Nasai meriwayatkan, siapa yang meninggal pada hari atau malam Jumat, maka Allah akan melepaskannya dari azab dan siksa kubur. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika kita ingin husnul khatimah, ketika kita sadar bahwa hidup hanya sementara, ujung-ujungnya kita hanya akan menjadi bangkai yang akan dimakan cacing tanah, maka hendaklah kita mempersiapkan untuk itu semua. Maka pesannya apa? Para ulama, khatib kita, habaib, alim ulama selalu di dalam khutbah-khutbah itu mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang seperti apa? Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kalau bisa kecuali dalam keadaan kita Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika zayn ibadik ashrafil ibadik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.